Saya lanjut lagi. Ini soal video Pak Mahfud yang beredar, Pak. Jadi beredar dalam seminggu terakhir itu, saya kira ini video lama, tapi saya minta Pak Mahfud menjelaskan kembali ketika Pak Mahfud menyitir pernyataan atau hasil pertemuan PBNU, Pak, di sebuah tempat waktu itu Pak Mahfud mengatakan ketika PBNU-nya mengatakan bahwa saya lupa bahwa kaitannya antara korupsi dengan membayar pajak. Gimana persisnya, Pak? Iya. Itu videonya lagi beredar, tapi kayaknya itu perlu benar. didengarkan. Itu dari mulut saya mengatakan, kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Ah, iya. Itu keluar dari mulut saya. Dari pernyataan Pak Mahfud. Tapi terlalu mewah lah, terlalu pandai saya kalau mengatakan itu sendiri. Itu saya kutip dari pernyataan NU. Persis. Jadi di depan itu saya katakan NU pernah menyatakan. Nah, tapi NU pernah menyatakan ini dipotong langsung kalau tidak, lalu seakan-akan itu dari saya. Itu bukan dari saya, itu dari NU. Zaman, dan itu ada di podcast kita ya. Ketika kita bicara dengan Akil Siraj, kan kita bahas itu, Pak. Persis. Di Cirebon waktu Munas dan Konbes, Bahsul Masail mengatakan NU akan meminta rakyat tidak bayar pajak kalau korupsi, kalau pemerintah tidak mampu membayar korupsi. Itu pernyataannya. Waktu itu Pak pemerintah SBY agak goyang juga, sampai beberapa menteri dikirim ke sana untuk berceramah, sehingga fatwa itu tidak keluar, tapi dibahas di Bahsul Masail. Dibahas Masail. Bahwa tidak usah bayar pajak kalau pemerintah. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena begini, saya kan kuliah tuh. Di Ma'had Ali. Ma'had Ali itu satu pesantren tingkat perguruan tinggi. Di Lirboyo, Pak ya? Di Lirboyo, yang diakui oleh negara. Dan orangnya pintar-pintar gitu. Saya diminta memberi kuliah kebangsaan. 6.000 orang lebih hadir di situ. Dengan tertib duduk. Lalu ada mahasiswa yang tanya, mahasantri namanya. Mahasantri namanya? Iya. Pak, katanya. Saya tanya, Pak, saya ingin berpartisipasi memperbaiki politik negara ini. Tapi masalahnya sekarang, kalau mau berpolitik harus lewat partai politik. Untuk lewat partai politik, uangnya banyak. Jadi bagaimana cara kami berpartisipasi yang kami tidak bisa masuk ke partai politik? Ini pertanyaan mahasantri ini. Pertanyaan mahasantri. Lalu saya jawab, Anda salah. Saya bilang, berpolitik itu tidak harus ke partai politik. Itu namanya kekuasaan kan dibagi ke 3 poros politik. Trias politika. 3 poros kekuasaan. Legislatif itulah yang Anda maksud. Ke parpol lalu ke legislatif. Eksekutif kan tidak partai politik. Saya masuk ke eksekutif tidak partai politik. Ya kan? Dan banyak tidak partai politik. Yudikatif sama sekali tidak partai politik. Jadi Anda bisa masuk di situ. Bahkan di dalam teori, ormas itu bisa melakukan gerakan politik. Apa sih gerakan politik itu? Gerakan politik itu gerakan untuk memperbaiki perjalanan negara, termasuk mengkritik perjalanan politik atau policy. Seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dan Amin Rais di masa Orde Baru. Itu kan politik semua pernyataannya kan. Itu tidak adil, itu korupsi. Itu politik. Pemerintah harus membuat kebijakan ini. Ribut-ribut soal undang-undang, ormas berbicara. Ormas bisa juga. Gitu. Melakukan kegiatan politik. Nah, saya contoh yang sekarang nih, saya bilang. Yang masih ada, orang-orang yang masih hidup. Pada tahun 2012, saya bilang. NU akan mengeluarkan petisi agar rakyat tidak bayar pajak. Iya kan? Kalau